channel Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, sesuai judul di video kali ini, kita akan bahas mengenai kisi-kisi soal SKB Prakom Terampil. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa soal sesuai FR SKB tahun lalu. Jadi ini adalah latihan soal buat SKB tahun 2021 yang nantinya akan kita bahas sama-sama di video ini. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya buat mendukung channel ini biar semakin berkembang dan aku jadi semangat terus bikin video buat kalian semua. Oke ya. Iya teman-teman, sebelum mengikuti seleksi kompetisi bidang, peserta CPNS itu harus memahami materi-materi dasar yang diatur dalam peraturan perundangan terkait jabatan Pranata Komputer yang dilamar. Di antaranya itu: 1. Pengertian-pengertian yang berhubungan dengan jabatan. 2. Pemahaman kebijakan ASN atau manajemen ASN. 3. Pemahaman tentang aparatur sipil negara. 4. Jenjang jabatan fungsional. 5. Unsur-unsur jabatan. 6. Tugas pokok jabatan. 7. Uraian tugas kegiatan. 8. Penetapan dan perhitungan angka kredit. 9. Pembinaan jabatan fungsional. Dan yang ke-10, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional. Nah, berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 32 tahun 2020, jabatan fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Pejabat fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Jadi, selain penguasaan materi yang udah aku sebutin tadi, materi pokok-pokok kisi-kisi soal SKB CPNS Prakom Formasi Pranata Komputer Terampil terdiri dari SIG, Sistem Informasi Geografis, kemudian ada multimedia, di basis data ada konsep dan implementasi basis data, kemudian SQL, di manajemen infrastruktur TI itu perangkat TI, end user, kemudian pengelolaan insiden dan request layanan TI, terus ada definisi insiden permintaan layanan dan SLA, kemudian manajemen insiden dan permintaan layanan, terus operasi-operasi dasar komputer serta proses kerja sebagai perangkat keras teknologi informasi diantaranya aplikasi perkantoran dan entry data, operasi dasar perangkat keras, sistem operasi fungsi dan lunak, sistem jaringan lokal area network, jenis-jenis dan ciri-ciri permasalahan pada sistem jaringan lokal atau jaringan LAN, kemudian ada komponen fisik dan logis sistem jaringan lokal atau LAN, dan solusi permasalahan pada sistem jaringan lokal. Nah teman-teman, itulah tadi kisi-kisi yang perlu kalian pelajari untuk menghadapi SKB Prakom Terampil nantinya. Ya, lanjut kita akan membahas soal-soal latihan sesuai FR SKB tahun lalu. Jadi langsung aja ke soal yang pertama. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi utama web browser adalah: A. Membuka halaman website, B. Memastikan keamanan suatu website, C. Mendukung permintaan data, atau D. Mengatur kelengkapan data. Iya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, mengatur kelengkapan data. Oke, kita akan bahas ya. Jadi fungsi utama web browser itu yang pertama, verifikasi keamanan website. Jadi web browser memiliki fungsi memastikan atau verifikasi keamanan sebuah laman web. Tujuannya memastikan keamanan dan meminimalisir bahaya bagi user. Kedua, memudahkan akses laman. Fungsi utama dari web browser ialah kemudahan akses membuka laman web pada internet. Pengguna akan langsung diarahkan menuju website yang ingin diakses dengan mudah. Ketiga, mengumpulkan data. Web browser akan menampilkan konten dalam bentuk teks, gambar, video, hingga audio pada laman. Keempat,
mendukung permintaan data. Jadi, web browser memiliki fungsi membantu kalian melakukan proses download hingga masuk ke dokumen PC kalian. Kemudian yang kelima, sinergi dengan mesin pencari. Jadi search engine pada halaman Google merupakan mesin pencari yang memudahkan kalian mengakses suatu konten. Web browser pun dibutuhkan oleh mesin pencari untuk semakin memudahkan pengguna mengakses data dan informasi dari internet. Soal yang kedua, dari pilihan berikut, manakah yang termasuk dari web browser? A. Yahoo, B. Google, C. Google Chrome, atau D. Amazon? Ya, jawabannya adalah yang C ya, Google Chrome. Kalian pasti udah tahu kan, ini udah terkenal banget. Jadi teman-teman, ada beberapa web browser yang paling sering digunakan ya. Ini yang pertama Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, Netscape Navigator, Maxton Browser, iCap, Vlog, UC Browser, Samsung Internet Browser, dan Opera Mini. Selanjutnya soal yang ketiga. Berikut ini yang merupakan kelebihan dari topologi bus, kecuali A. Penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, B. Mudah digunakan dan sangat sederhana, C. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak, atau D. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Iya, jawabannya yang bukan kecuali di sini adalah yang C ya. Tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Iya teman-teman, jadi topologi bus ini adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Kelebihannya diantaranya yaitu penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, kemudian mudah digunakan dan sangat sederhana, dan biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Iya, beralih ke soal nomor 4. Topologi yang hanya memiliki satu komputer sebagai sentral dengan setiap komputer dalam jaringan dihubungkan ke komputer server secara langsung atau melalui hub adalah topologi A. Mesh, B. Star, C. Tree, atau D. Bus. Ya, jawaban yang benar adalah yang B ya, topologi star. Jadi teman-teman, pada topologi star hanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai pusat jaringan. Untuk komputer lainnya akan terhubung dengan komputer tersebut menggunakan switch atau hub. Topologi star memiliki beberapa kelebihan, yaitu data pada topologi ini lebih aman. Kemudian ketika terdapat permasalahan, topologi star ini lebih mudah untuk ditangani. Dan ketika salah satu komputer mengalami kerusakan, proses penggantian akan lebih mudah. Next question number 5. Salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif disebut A. Skala Gutmann, B. Skala Likert, C. Skala Thurston, atau D. Skala Johnson. Iya, jawaban yang benar adalah yang B, skala Likert. Jadi skala Likert adalah salah satu bentuk skala yang dilakukan untuk mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang bersifat kualitatif. Data ini diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, ataupun sikap seseorang terhadap sebuah fenomena yang terjadi. Ciri khas yang mudah dilihat dari skala Likert adalah adanya 5 pilihan yang akan dijawab oleh responden. Dari 5 gradasi jawaban itu, selanjutnya akan diolah dalam bentuk presentase sebagai penentu hasil penelitian. Soal yang ke-6. Layanan direktori yang terdapat pada Windows Server adalah A. Active Directory, B. Open Directory, C. Directory Data, atau D. Simple Directory.
Jawaban yang tepat adalah yang A, Active Directory. Jadi, Active Directory ini adalah layanan direktori yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan Microsoft Windows Server 2000, Windows Server 2003, dan Windows Server 2008. Active Directory merupakan directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, grup, komputer, hardware, serta berbagai polisi keamanan dalam satu database terpusat. Fungsi layanan AD adalah mengorganisir, menyimpan, dan mengatur manajemen data directory. Soal number 7. Jenis serangan yang paling sering dimanfaatkan penjahat cyber untuk mengakses informasi login pada pengunjung suatu situs web adalah A. Cross-site scripting atau XSS, B. Fuzz testing, C. SQL injection, atau D. brute force. Iya, jawaban yang benar adalah yang D ya, brute force. Serangan brute force atau jenis serangan berbasis web brute force adalah serangan yang paling sering dimanfaatkan penjahat cyber untuk mengakses informasi login pengunjung suatu situs web. Brute force adalah teknik serangan yang dilakukan penjahat cyber dengan cara memasukkan banyak password pengguna hingga akhirnya menemukan password yang tepat. Umumnya, penjahat cyber memiliki word list yang diatur oleh smart tools untuk dapat mengetahui password pengguna secara otomatis. Jenis serangan ini adalah jenis yang paling mudah untuk dihindari. Pengguna hanya perlu menggunakan password sesulit mungkin atau strong password sehingga kemungkinan password dapat ditebak semakin kecil. Soal yang ke-8 dari pilihan berikut yang merupakan bagian dari internet protokol dan digunakan untuk mengakses suatu directory, misalnya directory telepon adalah A. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, B. UDP User Datagram Protocol, atau C. Protokol HTTPS, atau D. Telnet Telecommunication Network. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A, LDAP. LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol ini merupakan bagian dari Internet Protocol. LDAP ini digunakan untuk mengakses suatu directory, misalnya directory telepon, directory email suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Pada LDAP ini tidak hanya membaca informasi, tetapi juga bisa menambah dan mengupdate informasi yang ada pada directory tersebut. Selanjutnya beralih ke soal nomor 9. Perangkat yang digunakan untuk memancarkan sinyal dari router adalah A. NIC, B. repeaters, C. access point, atau D. switch. Iya, jawaban yang benar adalah yang C ya, access point. Jadi fungsi perangkat ini adalah untuk memancarkan sinyal dari router. Sinyal digunakan untuk membuat jaringan WLAN. Access point juga dapat membuat kita terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Kemudian dari titik access point tersebut dapat menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan nirkabel dan jaringan LAN. Soal yang ke-10. Dari pilihan berikut ini, manakah konektor yang digunakan untuk keperluan kabel fiber optik? A. Konektor BNCT, B. Konektor RJ45, C. Konektor ST, atau D. Konektor tester. Yang mana nih teman-teman? Iya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang C, konektor ST. Jadi teman-teman, konektor ST ini digunakan untuk keperluan kabel fiber optik. Ini menjadi konektor dengan harga paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya. Oke teman-teman, itu soal terakhir buat pembahasan kali ini ya. Semoga bisa membantu dan memberikan gambaran buat kalian belajar pastinya. Dan kalau kalian mau request sesuatu, aku bikin video pembahasan apa lagi gitu kan, silahkan kalian komen ya. Tenang aja, insya Allah aku baca ya kalau nggak kelewat. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini.
Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.